Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Dan kali ini kita baru aja membeli sebuah Bajaj QT. Ya, ini adalah mobil 4 roda yang panjangnya 2,7 meter dan lebarnya hanya 1,3 meter. Kalau kalian pikir Wuling REV dia kecil, maka ini lebih kecil lagi. 1,3 meter lebarnya tuh. Wah, kecil banget. Terus 2,7 meter. Dia punya pelek sama kayak Wuling REV, sama-sama 12 inci. Sampai ke belakang juga 12 inci. Lihat, ini kecil banget ya. Dan bebannya cuma 400 kg. Jadi bener-bener enteng. Dan mobil ini gua beli dengan harga yang sangat murah sekali. Lebih murah dibandingkan dengan NMAX ABS terbaru. NMAX ABS terbaru 33 atau 34 juta ya. Ya, ini segituan. Ditawarin di Facebook harga 37 juta, kita nego dikasih dengan harga motor. Jadi, kalau kalian berharap ini adalah mobil yang enak, nyaman, ada AC-nya, tidak. Tapi kalau Anda bandingkan dengan motor, sama-sama beli NMAX gitu ya, dapat Bajaj QT bekas, ya 2017 lagi kan, ya nggak kena hujan, terus juga nggak kena panas sinar matahari, cuma gerah doang. Terus kalau lampu merah kita nggak perlu nurunin kaki. Ya memang dia lebih aman dan lebih nyaman dibandingkan dengan motor. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil 30 jutaan kan bisa dapat mobil tahun 80-an gitu ya. Ya jelas bedo. Ojo dibandingke. Tapi ya udahlah, dibandingkan dengan motor, kita anggap aja beli motor tapi dapat 4 roda. Jadi kalau kena hujan kita nggak perlu melipir dan parkirnya gampang karena kecil. Gua seneng banget pakai Wuling REV. Wuling REV itu mobil yang paling enak tapi bukan yang paling bagus. Enaknya adalah kalau kita jalan bisa nyelip-nyelip di desa, tiba-tiba seberang ada truk gitu, kita gampang ngelewatinnya. Dan kalau kita mau parkir di mana aja, parkir itu gampang. Nah, mobil ini penggerak roda belakang. Jadi di ujung depannya ini tidak ada mesin. Adanya apa? Lihat tuh. Tempat penyimpanan yang cukup besar dan dia bisa diisi sampai 20 kg. Di sini ada untuk minyak rem, yang di sebelah kiri ada untuk air buat washer. Dan washernya itu dia nggak dari sini tapi dari sini nih. Ada di dalam wipernya. Jadi ada kabel sini, kabel selang, ada selang di sini. Terus di sini ada yang bolong ya. Ini harusnya ada tutupannya. Nanti kita cari deh. Dan ini nutupnya mesti pakai kunci lagi. Oke. Mobil ini nggak laku. Kenapa? Karena waktu barunya itu 72 juta rupiah. 73 atau 72 juta. 73 juta rupiah sih dapat mobil second ya. Kalau bisa dapat Ayla second atau semacamnya. Tapi kalau misalkan harganya 30 jutaan ya why not gitu. Tapi bekas ya emang. Cuma gue dapat kondisi cukup bagus, kilometer 16.000. Dan bodinya ini kenapa dia enteng? Karena banyakan plastik ya. Ini kap mesinnya plastik. Sininya besi, sini besi. Ini rangka nih. Ini besi ya. Besi. Ini plastik deh, ini plastik. Pintu plastik, ini plastik. Bumper juga plastik. Lampunya ini kecil sebenarnya, dikasih frame yang hitam seperti ini, gede. Gua sih nggak ganggu sih wipernya sih, bentuknya kurang enak gitu. Dan mobil ini pernah dipakai sama Brad Pitt di film The Lost City. Nah, jadi pas kita naik ini rasanya kayak Brad Pitt ya. Kalau kalian kurang bawa barang, ada roof rack dan roof racknya ini kuat sekali. Kalau India itu biasa besi-besinya itu tebel. Terus atapnya ini plastik juga, ya, plastik ABS. Ke belakang, di sini ada, nah, tutup tangki. Dan tangkinya hanya 8 liter saja, 8 liter. Tapi 1 liter bisa menempuh 35 km. Jadi, kalau misalkan 8 liter, kita bisa sekali full tank ini sampai, ya, let's say 280-an kilometer lah. Lumayan kan? Nah, terus di belakangnya sini, ini plastik. Semuanya bempernya dan ada kisi-kisi udara karena mesinnya di belakang jadi dia butuh pembuangan udara. Mungkin nanti biar lebih bagus lagi kita kasih kipas kali ya biar udaranya kebuang lebih gampang. Ini kita bisa buka lagi. Nah, ini dia mesinnya. Ini mesin yang sama dengan Bajaj Pulsar 220 cc. Bajaj Pulsar 220 yang kerjasama sama Kawasaki. Persis mesinnya, cuma dibuat bagaimana bisa masuk ke dalam sebuah mobil. Knalpotnya dibikin beda, beberapa hal dibikin beda, termasuk airboxnya dia ada di sini. Dan dia pakai 2 buah busi, makanya dia bisa irit banget.
Ini akinya di sini, sama ini untuk coolant radiatornya. Dia sudah pakai radiator. Dan ada yang menarik di sini karena kita dapat lampu yang bisa kita nyalain. Jadi kalau malam-malam terus kita butuh pencahayaan karena mesinnya rusak, pakai ini aja. Lucu ya? Nah ini nih, dia tuh nggak dibikin langsung klek gitu ya, harus manual semuanya. Kuncinya kayak gini, Bajaj Qt atau kita bilang QT. Tulisannya di sini sama tulisannya Q-Car, Q-Car. Dan lampunya, nah itu bentuknya kayak gini nih. Jadi ada 4 buah mika, terus di sini itu kayak frame. Ini juga plastik ya. Ini kacanya kaca beneran. Sama semua kaca di sini tidak ada yang pakai power window dan tidak model pakai tangan ya. Model apa itu? Diputer. Semuanya model geser. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior mobil ini dan sebelum kita mulai ya. Nah, ini kita lihat nih. Pintunya ini lucu. Ini frame besinya cuma sampai sini aja. Dari sini ke sini sisanya bawahnya plastik semua. Termasuk ke sini nih. Dan ini ada ruang penyimpanan gede. Sini bisa penyimpanan lagi termasuk bisa buat nutup pintu. Di sini ada buat bukaan pintunya. Sama buat kunci ada di sini, ya. Tapi sayangnya dia belum pakai central lock. Jadi kalau mengunci manual satu-satu, cerek dari sini. Termasuk ke semua 4-4-nya. Jadi kita benar-benar agak ribet dan yang paling ribetnya lagi adalah yang ada lubang kuncinya itu cuma bagian driver aja. Bagian sini semuanya tidak ada lubang kuncinya. Oh my god. Jadi ya pastikan kalau kalian mengunci mobil ini harus benar-benar ekstra. Oke, lanjut. Karet-karetnya seperti ini. Dan di sini itu bagian sini itu nggak ada karetnya sama sekali. Jadi kalau karetnya udah getas segera diganti, kalau nggak kalian bisa bocor, ya. Yuk kita masuk ke dalam. Wah, ini bahaya nih. Udah banyak korban. Jadi di sini tuh ada blower angin, bukan AC. Dan ini sudah banyak memakan korban karena kepentok sama kepala dan sakit banget kalau kena. Gue udah kena juga dan sakit banget asli, ya. Jadi ini agak berbahaya dan semburannya sangat amat kencang, tidak bisa diatur berapa kecepatannya, hanya bisa diatur tiltingnya juga nggak bisa nih. Udah gini doang, fix. Aduh. Oke. Ini kursinya kecil sekali. Mungkin ini adalah kursi mobil terkecil yang pernah gue lihat ya sepanjang hidup gue. Dan dia nggak ada headrest, jadi kalau mau nyender nggak bisa. Terus kursinya lumayan tuh kan, hampir kepentok kan kepala gue kan, saking mepetnya. Dia bisa maju mundur untungnya ya. Nah, terus kalau di versi India itu dia ada yang bolong bawahnya. Nah, tapi ini kita dapat yang ada plastiknya. Kenapa? Karena ini adalah varian yang punya radio. Radionya di sini kecil ya, cuma ada USB, aux sama radio. Volume tombol-tombol ini jelek sekali. Kayak apa? Kayak pager zaman dulu. Terus kita dapat remote. Jadi kalau kita di belakang mau ganti-ganti channel bisa dari sini. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah kondisinya masih bagus sekali, walaupun bodinya udah nggak bagus ya. Kita lihat ya. Lihat. Tuh, kenceng kan? 16.400 km. Terus cara matiin ini gimana? Dari sini nih. Nah, ada on off di sini switchnya. Kabelnya begini doang dong. Ya sudah lah ya. Sama ini mobil ya. Ini mobil atau quadricycle, pokoknya mobil. Dia punya banyak tempat penyimpanan. Jadi di door trim itu udah ada penyimpanan gede. Di sini bisa kita buka lagi, tapi sayangnya dikasih kipas angin sama yang punya, jadi ya mentok. Terus di sini juga ada lagi, kita bisa naruh barang-barang, tapi lagi-lagi ada kipas angin, ini tambahan, jadi mentok. Terus buat teman-teman yang nanya, ban serepnya di mana? Ban serepnya ada di sini, dikasih cover. Nah, ini ada kopling, rem, gas. Yang lucu ini nih, ini ada dongkrak ditaruh di bagian bawah sini dan ini ada tempat buat hidroliknya, hidrolik dari si rem. Nah, yang lucu lagi adalah dia punya tuas transmisi itu di tengah dan mekanisme pengoperasiannya persis kayak sebuah motor. Jadi injak kopling 1, 2, 3, 4, 5 kayak motor. Mundur tinggal dinaikin ke atas ini, cincinnya baru pencet ke bawah. Kalau enggak dia cuma turun gigi doang. Jadi naik ke atas, naik gigi, turun gigi ke bawah. Persis kayak motor. Ya mesinnya mesin motor, ya sama jadinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini dia speedometernya.
Bentuknya sangat amat sederhana, tidak ada RPM. Ya, ada jamnya juga salah. Ini indikator bensinnya yang cuma 8 liter itu. Ini set itu buat ini cek engine-nya kenapa kelap-kelip gini ya? Ada logo Bajaj sini yang bisa nyala terus ya. Nah, akhirnya nyala nih, nyala sempurna. Terus ini mode kita ganti trip. Odo trip only. Oke. Odo bisa di reset gak? Gak bisa lah. Ini udah cuma gitu doang. Dan ini untuk gearnya. Jadi kalau kita nyalain ya. 1 2 3 4 5. Turun gigi. 4 3 2 1 netral. Turun ke mundur, naikin cincinnya. Masuk ke mundur. Sekarang netral lagi. Netralnya 0 tapi di sini ada tulisan hijau N. Lucu ya. Sama ada colokan 12 volt. Gua nggak tahu ini berfungsi atau enggak, semoga aja berfungsi ya. Sama di sini tengah-tengahnya kita ada penyimpanan. Dan sekarang kita akan lihat bagian belakangnya seperti apa. Jadi ini bagian belakangnya seperti ini. Meskipun dia nggak lebar-lebar amat, tapi buat diisi bertiga itu bisa maksa lah kalau kalian kurus-kurus. Tapi kalau gendut-gendut nggak bisa. Karena memang di sini nih kalau dipepetin tuh ya, dia masih agak lumayan. Tapi kalau kita mau bener ya begini, cuma 2 orang udah cukup. Sama sekali nggak ada headrest. Terus juga nggak ada tempat buat tangan kiri, tangan kanan kebalik ya. Ya pokoknya begitulah. Ini juga mentok. Nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa dimasukin ke dalam tangannya. Di sini ada mesin ya. Kepala sangat tinggi, nggak ada masalah. Terus kita dapat bagasi ekstra. Lihat di sini. Tarik. Nah, ini ada bagasi ekstra yang cukup lega, tapi yang nggak lega-lega amat. Nah, di sini kita bisa menaruh beberapa barang, kayak misalkan tas, tapi kalau koper kayaknya nggak cukup lah ya. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh-butuh amat nih ya, ini kita bisa masukin barang yang agak lumayan. Bayangin kalau misalkan kita punya kantor gitu ya, terus kita suka bawa barang-barang agak lumayan, tapi pengen mobil yang bisa buat naik tol, tapi pengen yang seirit motor. Even sama X-Max saya bisa lebih irit ini loh. Ya udah, inilah jawabannya. Cara nutupnya tinggal ditarik lagi bagian sini. Oke. Terus sini ada, kita masukin aja. Nah, ini agak susah nih. Oke. Habis itu yang sebelah sini. Tarik lagi sebelah sininya. Oke, udah, geser lagi ke tengah. Nah, jadi dia ada kayak semacam hooknya di tengah sini buat ngasih kekuatan ke kursinya. Udah deh. Terus ini mobil, dia punya seat belt yang udah retract. Nah, bagus kan? Sama pintu belakangnya ini nggak bisa dibuka, jadi ya udah biarkan seperti ini. Dan dia ada pegangan di setiap pintunya kecuali buat driver. Waduh. Ini kayaknya kalau siang panas sih. Ini soalnya plastikan ya. Kita coba bawa jalannya gimana rasanya yuk. Yuk, let's go. Sudah nyala. Nah, udah pakai seat belt juga, masuk gigi 1. Rem tangannya ada di sebelah kanan. Nah. Kita naik Bajaj. Lebih berisik suara kipasnya sih dibanding suara mesin sebenarnya ya. Ya. Dimensinya kompak sekali. Seperti ini rasanya naik Bajaj cute. Mobil paling cute yang pernah kita coba. Body rollnya sih ampun. Emang belok gak bisa kenceng-kenceng, kalau kenceng pasti kebalik ini mobil. Tapi suspensinya ternyata nggak keras loh, agak lumayan empuk. Nggak usah ngomongin peredaman kabin, karena tutup aja semuanya berisik ya. Gigi 2, gigi 3-nya kurang tenaga. Di sini ada tulisan nih, gigi 1 sampai 10, gigi 2 sampai 15, gigi 3 15 20, 4 20 30, 5 30 40. Itu kalau mau dapat optimum fuel efisiensi. Kecepatan maksimal sampai 75. Jadi kita nggak bisa berharap terlalu banyak atas mobil ini kalau kita mau irit-iritan ya. Tapi lumayan loh. Larinya nggak ada, fix. Sama plat koplingnya kayaknya udah mulai tipis, udah agak selip kalau digas. Remnya lumayan, meskipun dia tromol semua, tapi karena enteng jadi nggak terlalu parah sih. Waduh. Kalau dimatiin gimana? Nggak terlalu berisik-berisik amat sih. Ini sangat-sangat berisik.
Klaksonnya di sebelah kanan dong, di ini. Oh, nyala juga lampunya. Tapi panas ya kalau nggak pakai ini ya. Nyampe nggak di Jakarta? Pakai ini. Nyampe, cuma ngisi lagi, Pak. Cuma ngisi lagi, benar. Sama gua agak takut koplingnya sih, udah mulai slip. Sampai Jakarta kita langsung cari plat kopling, langsung kita ganti. Dan kita akan coba konsultasi ke Rotary Bintaro, apakah mobil ini bisa dipasang AC? Kalau bisa, mantap. Kalau bisa sih, asik sih. Bakal gua pakai sih kalau bisa sih. Kan rencananya yang pakai Kala. Buat kalau dia mau jalan-jalan, ya kan. Suspensinya sih nggak keras-keras amat ya. Takutnya kalau di Jakarta kita pakai ini nanti diberhentiin orang pinggir jalan, dikiranya mau narik. Koplingnya enteng banget, kayak nggak berasa pakai kopling. Ya begitulah rasanya. Nanti kita habis ini akan bawa ke Jakarta, kita akan naik tol. Gimana rasanya naik tol kayak ini ya? Wow, gubrak-gubrak. Pasti sih gubrak-gubrak habis sih. Enak banget masuk gang kecil. Oke. Jadi begitu rasanya bajai Qt atau bajai QT. Bukan mau bilang enak, apalagi nggak ada AC-nya, tapi kalian dapat tahun muda seharga NMAX, nggak kena hujan, nggak kena panasnya matahari, cuma keringetan aja. Ya, habis ini kita akan bawa ke Jakarta. Seperti apa rasanya kalau kita bawa ke Jakarta dan lewatin tol MBZ? Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.